sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani dengan sampai akhir. Sampai akhir, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai akhir. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani sampai ku dapatkan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani segala sampai ku dapatkan. Ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Mari silakan Pak Willy berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan kepada pagi. Iya Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau baik, sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Kalau kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan tiada kekurangan apapun, itu kasih anugerah dalam hidup kami Tuhan. Sebelum kami melakukan semua aktivitas kami hari ini ya Bapa, kami akan mengadakan tuntunan sepekan ya Bapa. Kiranya Kau memberikan kami hikmah, akan beri daripada Engkau sendiri. Urapanmu turun atas hidup kami, mulut, bibir, lidah kami, pikiran kami Tuhan, agar apapun yang kami nanti sharingkan ya Bapa, itu daripada Engkau sendiri. Menguatkan anak-anakmu yang mendengarnya nanti, yang mengikuti tuntunan ini ya Bapa. Oh, akan menjadi berkah, menjadi rema dalam hidup mereka ya Bapa, menjadi kekuatan dalam hidup mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau rapi kami, tutup mulut kami dengan darah-Mu, agar biar urapan-Mu sendiri yang turun di atas kami, anugerah-Mu turun di kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Anakmu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Mari sama-sama katakan amin. Kamu semua ya. Shalom. Wah, bersyukur saya hari ini. Biasanya saya ngomong sendirian, sharing sendirian. Hari ini saya berempat, 3+1 berarti 4 dengan Umas. Pasti ini Umas, walaupun ini kelihatan muda, si Meni, saya sebut namanya. Kenalkan dulu dah dari sana. Ya, halo, shalom. Saya dengan Meni. Ini. Halo, salam saya dengan Widya. Shalom, pasti kenal saya dong. Asik. Sama namanya? Willy. Ya, saya Anton. Saya bukan Umas, tapi saya akan Umas, tapi nanti lah, ya jangan bikin sekarang. Nah, saya bersyukur walaupun si Meni kelihatan muda, itu udah Umas. Nah, ada dengan Awet muda. awet muda, Umas muda, awet muda. Tua itu pasti, Ya, tapi berjiwa tua jangan, tetap jiwa muda. amin. Nah, gitu ya. Nah, hari ini memang khusus tuntunan sepekan ini adalah membahas di bidang-bidang masanya, di generasi. Yang pertama-tama ini Umas, orang-orang di usia emas. Wow, luar biasa. Saya ini sangat rindu sekali kalau pada Umas tuh excited banget saya. Kenapa? Amin. Orang Umas ini adalah mempersiapkan pahlawan-pahlawan perang pulang kampung. Iya gitu. Pulang kampung, ya, veteran perang pulang kampung, bawa berkas-berkas sambil bawa medali-medali. Wah, Kemenangan. kemenangan, medali-medali. Ya. Ya, dari awal dia gedein anaknya segala macam. Ya. Wah, itu
berjibaku itu kan kayak orang John Rambo kan gitu, perang. Saya nonton film John Rambo gitu, veteran itu. Akhirnya apa? Dibawa pulang medali. Ya, wah, nih sekarang saya dalam tema kita adalah tentang tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Jadi fokusnya ada dua. Hanya membahas tentang dua, yaitu tantangan umas di generasi umas ya. Iya. Untuk penuaian. Iya. Apa sih kerumitan, kendala-kendala, tantangan-tantangan untuk menjangkau umas, usia emas, oma opa nih. Yang kedua baru terobosannya, ide-ide kreatif apa yang Tuhan mau bicarakan buat kita semua. Saya agak begini misalnya, si Meni ketutupan sama Bu Lydia. Tapi Bu Lydia jangan terlalu mundur, gitu. Nah, gitu. Nah, kok kayak dia balasin aku sekarang mengenai tadi. Nggak apa, namanya umas mah bebas aja. Oh, kalau udah umas tuh oma opa, suka-suka. Karena kita harus memaklumin. Nah, oke. Sekarang saya mulai dari umas tuh siapa? Jangan salah ya, umas itu adalah orang-orang yang punya predikat spesial. Yuk kita mulai dari umas. Menurut Pak Weli, umas tuh kalau diibaratkan tadi kan saya bilang seperti pahlawan perang yang udah pulang pensiun gitu lah. Kalau Pak Weli punya pandangan umas nggak? Umas itu apa? Usia emas. Usia emas ya, oke. Terima kasih. Jawaban pendek banget. Itu namanya singkat. Kalau Bu Widya, umas itu oma opa tuh siapa menurut pandangan Bu Widya? Misalnya orang yang kayak apa, tokoh kayak apa, umas itu ibaratnya? Ya, kalau saya umas itu ya emang usia emas ya ininya, tapi sebagai umas itu sudah banyak istilahnya asam garam untuk pengalaman, untuk apa namanya membesarkan anak-anak sampai saat ini pun walaupun mereka sudah besar, punya anak juga. Tetap juga udah punya anak juga, tetap kita sebagai umas itu harus apa namanya memberi support, mendoakan agar anak-anak kita itu tidak jauh dari Tuhan, lebih baik ya. Karena tanpa orang tua, tanpa umas ya, orang tua itu mereka juga kadang-kadang suka istilahnya lupa kalau kita sebagai orang tua tidak mengingatkan. Seperti contoh kecil aja ya, kadang mungkin punya masalah di dalam keluarga. Nah, kita ini sebagai orang tua ya, kita harus menguatkan. Nah, kita harus memberikan support untuk selalu berharap pada Tuhan. Apapun menjadi masalah dalam kehidupan rumah tangga, walaupun berkekurangan, sakit, kita tetap support untuk mereka selalu berharap kepada Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan, rajin beribadah, tetap setia. Itu keren bener. Ya, kalau saya memang itu Pak. Pensiun belum punya pensiun. Umas mah nggak ada pensiunnya. Cuma bahasa saya pensiun tuh seolah-olah orang yang udah berlelah-lelah dengan merawat keluarga. Tapi sejak jadi oma pun tetap aja merasa anak itu anak yang dibesarkan yang kemarin itu masih kayak anak ya. Padahal udah punya anak juga dia. Gitu. Coba kalau cuma ini. Kalau menurut saya itu umas atau orang tua adalah pahlawan dan guru bagi keluarganya, bagi teman-temannya, yang mana pengalaman dia otomatis sudah lebih banyak Pak daripada kita. Perjuangannya untuk keluarganya juga kan pasti luar biasa. Jadi umas itu ya memang yang wajib kita contoh, belajar. Jadi secara spiritualnya atau pengalaman sosialisasinya otomatis dia lebih banyak. Saya nangkap maksudnya gini, ada juga umas yang gagal juga ada. Dan belajar dari situ. Oh, kalau ini gagalnya gara-gara apa? Kita jangan ulangi kegagalannya, memperbaikin. Jadi umas juga ada yang berhasil juga. Contoh tadi, jadi macam inspirasi. Waduh, kayaknya keren banget. Pak Willy mungkin ada mau tambahin tadi gara-gara siman singkatan doang langsung saya pindahin. Yakin bener-bener. Jawaban gak ada yang salah soalnya. Umas itu sebagai mentor Pak. Mentor tadi, ya kan mentor. Dan juga memang benar bahwa dia merasa tetap anaknya walaupun sudah punya anak juga, tetap dia sebagai anak kecil. Kayak anak kecil dia. Tetap dia harus perhatikan, dia harus memberi nasihat, harus seperti ini, seperti ini. Jadi bukan dia menganggap, oh kamu nggak bisa apa-apa, kamu masih kecil. Baru udah tua bangka. Iya. Dan satu, memang kita harus mengerti akan kepribadian daripada umas-umas yang ada nih. Kalau kita kurang paham ya pasti akan terjadi keras. Ya, apalagi kalau anaknya keras, saya tua di apa? Mama Pak, anak saya udah kan, udah mau main kan anaknya. Udah mau punya cucu lagi Pak. Ini mah masih pikir jangan lupa makannya. Itu dulu waktu dia masih SMP ngomong gitu. Ini anaknya udah punya anak,
masih di rumah makannya ya, tidur jam malam-malam. Ya, Iya. masih tetap Masih dia, gitu ya? dia beranggapan bahwa anaknya itu masih anak kecil yang dulu dia ngayomi. Iya, Nah, seperti itu. iya betul juga. Nah, cuma kan memang Umas ini kalau untuk kayak tadi ya, bahwa pengalaman mereka luar biasa Pak. Iya. Kan dari anak ini masih kecil, masih bayi lah, masih di dalam kandungan tuh dia sudah bagaimana cara untuk bisa memberikan kehidupan Survive gitu, jagain untuk mereka sampai anak ini bisa terus sampai gede. dia nggak Bagaimana makan, cara? Oh iya pasti Pak. dia mana bapak Ya, yang penting benar. anaknya makan. Pokoknya penting anak makan. Hmm, Ikan pun kalau satu dikasih anaknya, mamanya usah apa? ekornya aja. Kan dikasih ekor. Kasih kepalanya Pak. Oh. Begitu Pak Tom. Jadi memang nih kan kalau Umas tuh menarik ya, pengalaman tuh kalau Umas kan sering cerita ya. Ya apapun itu dia punya makanan gitu. Saya punya dulu mama tuh biasa anak-anaknya kan tiap bulan tuh upeti. Bukan upeti, sebenarnya dia nggak minta, kita yang mau ngasih Iya, gitu kan. Dia mau kasih, kita belum ngasih, tanya, ini sini kayaknya belum ngasih nih. Padahal kalau udah terima, dibagi ke cucu-cucunya. Iya. Balik lagi Pak. Ke cucu-cucunya habis lagi, karena mau ngasih cucunya nggak dulu, kita ditodong. Iya. Tapi memang nggak kemana-mana, cucu-cucunya, entah cucunya, nah, emang cucunya juga repot juga emang, berarti gara cucunya juga sih sebenarnya. Iya. Tapi Umas tuh menarik sekali ya. Iya. Jiwa patriotnya, jiwa jagain keluarganya kencang Iya. banget. Iya. Ya, sebenarnya ya. Betul. Merasa nggak Bu Widya waktu Bu Widya punya orang tua, walaupun Bu Widya udah usia udah banyak gitu, ketemu mama, Iya. masih berasa nggak kayak tetap aja kayak dipantau gitu. Iya, betul Pak. Betul Jadi ya? saya juga sama anak-anak sekarang mungkin ya kita Oh. juga orang tua pasti punya masalah, punya kekurangan, tapi saya nggak pernah perlihatkan ke anak-anak saya. Oh, iya. Karena biar anak-anak saya itu jangan ikut lemah. Tetap padahal saya punya masalah. Ya, saya juga sebagai orang tua tidak mau istilahnya terlalu banyak ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka ya. Tapi kalau saya lihat kayaknya ada yang kurang ini ya saya juga ngomong gitu. Sampaikan. Jadi kalau saya tidak pernah melihatkan saya ini berkekurangan atau sedang terjadi sesuatu kelemahan, saya nggak pernah Pak. Nggak mau cerita Cuma saya masalah berdoa aja sama Tuhan sama gitu. Tuhan aja. Ya, Kan. gitu. Itu gimana ya? Berasa nggak ya? Orang tua kan masih ada orang tua ya. Iya. Nah, Cimahi masih ada orang tua kan? Nggak ada. Oh, ini ada ya, Popo yang di sini ya. Iya. Orang tua saya dua-duanya sudah Oh, udah nggak ada nih? dia sudah nggak ada, sudah lebih dulu menghadap ke Tuhan Yesus, ya tinggal ibu mertua saya. Tapi kan hampir mirip lah, kadang-kadang perhatiannya Hampir mirip. begitulah, Betul. atau umum-umum lah ya, Betul. sosok aja. Jadi kadang memang usia tua ini kadang kalau kita harus punya kesabaran lebih Pak. Iya. Ah itu ya. Nah kalau tua itu tuh bukan pilihan, itu udah Itu kepastian. mau nggak mau. Yang lebih pasti lagi pasti emosionalnya kita Ya, juga harus ya. diuji gitu. Kalau kita nggak sabar menghadapi orang tua, pasti kita terbawa emosi. Karena orang tua ini otomatis cerewetnya lebih, gitu. Perhatiannya lebih. Jangan-jangan ya kalau lihat kreatif, saya udah mau mulai berdoa. Jadi kita harus sabar-sabar Iya, iya, menghadapi masa orang tua ini. Gitu. Menua itu apa ya? Menua itu ibarat kata membuat orang tuh merasa paling pengalaman. Iya. Ya rasa ya orang udah tua. Nah sekarang kita masuk ke dalam topiknya, bahwa kita kan dalam pertemuan ini ingin menjangkau para oma-opa nih supaya mereka juga ketemu Tuhan ya, minimal menjelang waktu hidup akhir hidupnya atau di masa-masa tuanya ini mereka ketemu Tuhan Yesus supaya hidupnya juga punya kepastian keselamatan. Iya. Nah ini yang saya ingin coba dari perspektif yang udah jadi umas, yang hampir umas, atau yang masa belum umat pada udah masuk umat. Tapi apa kendalanya atau tantangan menjangkau umas? Tantangan menjangkau umas, tantangan misalnya umas beginilah, agak sulit begini. Mungkin dari mulai siapa nih? Cimenida. Nah, Tantangan itu, tantangannya jangkau ya umas. biasanya gini Pak. Kalau umas itu kan otomatis perubahan dari usia dewasa ke udah tua ya. Ya, Nah, jadi otomatis secara mobilitasnya itu juga berkurang. udah kurang. Yang tadinya dia tenaganya powerful, dia Iya. agak berkurang. Dia punya
kelemahan. Yang tadinya satset gerakannya cepet, jadinya lebih lambat. Yang tadinya dia bisa ke gereja dengan sendiri, sekarang dia tanpa bantuan atau jemputan atau diantar anaknya, dia otomatis nggak bisa. Agak sulit. Jadi kalau untuk bergerak dia sulit. Nah jadi ya itu hambatan salah satunya, secara mobilitas dia kurang. Jadi harus ada yang antar jemput biar dia bisa tetap beribadah. Atau solusinya mungkin ya dia bisa menonton secara online. Oke, solusinya tantangan dulu. Tantangan dulu. Tantangannya solusi ntar. Tantangannya secara mobilitas. Oke, Bu Lydia mungkin ada mau tambahkan? Iya. Udah jadi umas ya. Iya, saya udah umas ya. Saya juga ngerasain sendiri ya, Pak. Usia berapa sekarang? 64. Wih, ya umas beneran. 64. Nggak salah. Jadi Asli. asli. Pak, saya juga ngerasain sendiri. Kadang sudah sakit-sakit gitu Rasa ya. ya. Nah, cuma ya saya bikin semangat saya aja sendiri gitu. Terus? Jadi kalau untuk saya membawa teman sesama umas, ya saya berkunjung gitu Pak ya. Terus kalau memang dia belum begitu setia, rajin gitu ya, kita ajak kita ajak berdoa. Kadang-kadang kita menyanyi itu juga sebagai hiburan ini saya juga sukacita saya kalau bertemu sesama usia saya gitu. Jadi kalau untuk saya ya, jika seandainya umas ini ada yang lemah, sakit gitu ya, atau punya masalah, kita bolehlah berkunjung untuk mendoakan dengan bukan saja dengan berdoa, atau kita beberapa lagu kita nyanyi puji-pujian untuk membuat lagunya apa? semangat. Contoh lagu yang paling favorit buat Bu Lydia. Kalau saya, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmatnya, gitu Pak. Oh keren. Gitu. Oke, Jadi itu dari kasih sisi ini. Tapi berasa nggak kalau emosi juga, tadi kata Bu Fatima ini tadi, emosi kalau umas agak beda sama dulu. Iya. Apa sama juga tetap? Kalau emosi sih tergantung hati sih Pak ya. Tergantung Kalau buat suasana. saya, Kalau saya tergantung kantong. Ya kalau udah kantong mah nggak usah ngomongin lah Pak. Tahu sendiri ya. Gitu. Jadi kalau saya sih ya emosi mah tergantung hati sih Pak ya. Iya. Gitu. Kalau kita kadang-kadang suka nyimpen di hati nggak? Kalau umas tuh? Enggak. Kalau saya gini Pak. Maksudnya tergantung hati itu gini. Kalau saya sih orangnya emang saya nggak pemarah sih Pak ya. Saya rasakan sendiri gitu. Enggak Pak. Saya tuh orangnya nggak pemarah. Walaupun saya merasa saya diapain gitu, udah saya diem aja Pak. Semakin kesini mungkin, kalau dulu masih muda-muda ya Pak ya. Kalau sekarang kan saya udah umas, jadi saya juga mulai istilahnya memperbaiki gitu kan ya Pak. Mungkin dulu ya gitu, saya emosi, terus ya ada pemarah sih, tapi saya pikir memang saya dari dulu orang yang nggak pemarah kok Pak gitu. Istilahnya dulu kalau banyak introspeksi juga, kayak marah juga udah. Iya. Kan gitu. Diem aja lah. Tantangan umas buat Pak Willy apa untuk penilaian? Kalau sudah umas, otomatis mereka itu ini Pak, ada yang tidak bekerja. Akhirnya kan kekurangan finansialnya. Ya. Nah, kekurangan finansialnya untuk apa? Misalnya Pak, dia mau ke ibadah tapi nggak ada duit, kan otomatis transportasi kan perlu bayar kan? Ya. Kan gitu Pak. Dia untuk beli baju atau di mana, apalagi tanpa dukungan dari keluarga. Kan bisa jadi dong Pak. Ya, udah tua, udahlah di rumah aja, kan bisa aja. Nah, seperti itu Pak. Oke, nanti mungkin ada yang mau kasih Alkitabnya, boleh kalau ada umas itu. Bahwa akhirnya bilang, sampai memutih rambutku aku Yesus tetap dia, dan sampai aku menggendong kamu gitu kan. Jadi umas tantangannya dari sisi keuangan, mobilitas, kesehatan, emosi, agak banyak kan gitu ya. Karena bagaimana suka nggak suka, memang kan kita dituntut sabar, opa. Sabar itu kadang-kadang jawaban yang menyakitkan. Padahal harusnya dilepasin aja biar dia plong. Karena sabar nahan di sini meletusnya di kepala. Bahaya, stroke. Nah, mendingan lepas aja. Caranya apa? Daripada Tuhan. Pada Tuhan. Nah, sekarang berarti kita
menemukan beberapa poin, walaupun ini banyak lagi ya poin-poin. Nanti teman-teman di rumah juga yang ikutin tuntunan sepekan hari ini untuk yang menangani UMAS ya khususnya ya, kita sadar banget dari mulai anak lahir sampai masuk junior, lalu youth, young adult ya, itu kan dewasa sampai UMAS ya, kita suka nggak suka ada perubahan karakter tadi. Karakter berubah, cara berubah, mobilitas berubah, tenaga berubah, kesehatan juga berubah, dan termasuk uangnya berubah. Nah, ini mungkin pembelajaran buat kita umas-umas yang calon umas untuk banyak menabung supaya masa umasnya tidak terlalu merepotkan atau merasa dia repot juga. Cicilannya tetap dia bisa bayar, tabungannya tetap bisa, istilahnya dia bisa buat makan, dia cukup lah gitu. Nah, terobosannya karena kita masuk terobosan. Kalau ada ayat yang kita mau disampaikan ya, saya tinggal jelasin aja. Nah, terobosannya sekarang apa buat kita baik gereja atau secara pribadi menyikapi kendala-kendala yang ada di UMAS. Tadi soal mobilitas, tadinya satu-satu, sekarang mesti dijemput. Ya nggak ada pilihan lain ya. Harus ada namanya tim jemputan. Tim jemputan untuk UMAS atau minimal kunjungan. Kunjungan untuk ke UMAS. Mereka tuh sebenarnya bukan soal makanan atau biskuit atau apalah bawa-bawaan, enggak. UMAS tuh setahu saya asal didatengnya yuk sudah bahagia, banget. Ya butuh perhatian lebih Ya. Betul ya. Karena produk UMAS begitu, kadang-kala Pak Gem, rasa kesepian itu pasti ada Pak. Nah, Betul. ya biar ramai pakai apa? Rasain Oh, sama itu. karena sepi gitu ya. Sepi itu hatinya. Ya. Kalau pakai topeng monyet kan bisa rame juga Pak Gem. Cuma kan tetap gak bisa karena hatinya. Ramai di luar betul-betul ramai di dalam. Benar Pak Gem itu. Sepi di dalam tapi ramainya di luar. Solusinya ya harus kunjungan. Ya memang kan kumpulin sesama umas. Umas sama umat bisa saling menguatkan. Iya, benar Pak Gem. Dia berarti harus mempunyai komunitas yang tepat. Nah cuma kan kalau gereja ya dalam acara cuma sebulan sekali itu sebenarnya belum akomodir menurut saya sih. Iya, benar. Cuma memang kendala dari transportasinya, akomodasi sih gampang lah, kita bisa siap-siapin bubur aja udah senang. Iya. Masalah konsumsi akomodasi Dia terlalu pikir itu Pak. enggak pusing. Iya. Umas makan apa banyak enggak, makannya dikit umas banyak. Iya. Kemudian makannya banyak dikit bu dia. Dikit ya makannya kalau umas. Iya. Yang penting banyak rupa-rupanya. Ngumpul ya. Makannya sekali tambahnya berkali-kali. Iya. Jadi umas itu kalau cuma ini sendiri terobosannya apa? Ya terobosan itu Pak tadi yang saya bilang, karena kan kendalanya mobilitas ya, jadi ya satu perlu adanya antar jemput dari gereja. Kedua, kalau tidak memungkinkan untuk antar jemput, mungkin kita yang melayani dari rumah ke rumah. Ketiga, karena kan dia butuh teman ya Pak, perhatian lebih, komunitas yang lebih, teman bicara, perhatian yang lebih. Iya. Jadi ibadah itu bukan hanya walaupun cuma sebulan sekali, jangan hanya sebagai ibadah rutin. Butuh juga karena dia mobilitasnya menurun, dia butuh kayak olahraga iya. santai gitu Pak, kayak cuma ngumpul, cuma kayak senam-senam santai atau kayak permainan yang santai gitu. Iya. Berarti butuh macam kegiatan di luar ibadah yang rutinnya, ada kegiatan tambahannya berupa ya olahraga atau makan bersamanya kali ya, atau olahraga. Itu catatan boleh nih kalau mungkin teman-teman yang mau di luar sana nih yang sedang merawat umas, percayalah kita bilang apa, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka tuh itu adalah ibadah yang murni dan sejati. Jadi memang sebenarnya itu ada manfaatnya buat kita nabur di umas. Iya. Nabur umas tuh nggak ada ruginya loh Pak. Iya. Saya merasa diberkatin. Oh ini kan sambil diberkatin, sambil kita menabur kita diberkatin dari umas gitu. Bu Widya mungkin ada terobosan di umas. Kalau saya Pak ya, karena kalau saya sendiri yang saya alami sebagai umas ya, mungkin juga teman-teman saya juga sudah pernah ngobrol-ngobrol gitu ya sama teman sesama umas, kayak Bu Hatati, kayak bukan saya deket ya, sering ngobrol. Jadi kalau mereka itu Pak perlu juga di samping berdoa, dia perlu kita nyanyi gitu loh Pak, bernyanyi itu kan membangkitkan semangat gitu. Nah, jadi kalau yang saya sudah lihat gitu Pak, ada juga seperti di gereja lainnya yang umas-umas itu kita bikin suatu grup untuk nyanyi gitu Pak. Nanti
di acara apa, ibadah apa, nyanyi. Jadi nyanyinya Vokal group. ya nyanyi vokal grup gitu ya, bikin paduan suara gitu Ya, Pak. oke. Jadi ada semangat gitu loh. Catatan ini Karena sebagai umat juga masih suka pada nyanyi-nyanyi Pak, seneng seneng nyanyi. nyanyi. Waktu Iya. Natal ada itu Pak. Ini dari umat Persembahan. Sembang lagu dari umat. Iya gitu Wih, jalan udah pakai. jangan Kita nungguin jalannya aja sampai yang mengatakan 5 menit. Tapi nggak apa-apa enggak. Iya. Ini kan terobosan. Iya. Tadi kan Cimeli ada istilahnya dijemputan, kalau nggak bisa jemput kita visitasi gitu kan ya. Terus juga umas jangan cuma monoton ibadah ya kan ya. Harus bikinlah kegiatan permainan. Saya buat pergi permainan dan olahraga santai ya. santai. Apa yang gini-gini doang nih Iya. gitu. Kayak Jalanin. stretching Iya. Stretching gitu. Iya. Hati-hati stretching kencengan Ada lewat aja, nggak balik. goyang lagi. Copot bautnya. Tapi itu kan ada yang khusus untuk lansia Pak. Ada. Jadi banyak di YouTube juga banyak gitu. Oke kalau gitu. Nah sekarang kalau Bu Widya kan istilah kata umas ini apa istilah kata ya, pengen nyanyi kan, bikin Iya. grup sekarang ya banyak ya grup vokal grup maksudnya ya. Iya. Iya. Nah itu mungkin harus perlu latihannya sering ketemu supaya ketemu chemistry ya di grupnya. Iya, jadi kan ngumpul-ngumpul juga bikin semangat gitu loh. Metis banyak metis, ini laporan metis ya. Betis mangga Pak. Nggak nyanyi gitu. Metis, Betis. pakai buah, metis buah. Rujak. Lambung, Iya. lambung kalau nggak pedes nggak apa-apa lambung, tapi kan Iya. Kalau Sehat. Kak Willy apa? kalau saya sih solusinya ya harus kita memberikan dukungan secara komprehensif kepada lansia Pak. Jadi baik itu kesehatan perlu Pak. Apa ini contohnya? Kita cek. Maksudnya? Oh iya 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 iya. Iya, kita Pengecekan cek apa? Gula darah, gula darah, asam urat. Kan kadang-kadang Iya ya. suka sekali makan itu rendang. Wah. Terus kan kolesterol maka. Ini keren nih. Catat nih. Biasanya tuh 3 bulan sekali gitu. Nah, Pak. mesti ini pengecekan Bukan donor darah, nggak bisa donor darah. Enggak, Oh, pengecekan bukan. Pak. Jadi kayak Pengecekan cek ini Pak. kolesterol, Pengecekan kolesterol apa, triglycerid. tensi. Itu kalau di apa tuh? Bayar nggak sih? apa Iya. ini? Kalau di link bayar nih. Bener nggak? Iya. Gini, Pak Gam, itu kan ada Alatnya, alatnya. Pak. Tinggal Oh, kan oh, bisa Iya, dan gitu situ Pak Gam. bisa Oke. pakai sendiri aja. Pakai sendiri gitu. aja nggak masalah. Kita Tinggal takut. Hah? Suntik kebablasan itu kita. enggak. Enggak, Pak. Itu kan pakai kayak itu. Iya. Nah, Oke. Ini banyak loh. Sebenarnya ini mantep banget ya pembahasan hari pagi ini ya. Umas, Opa jangan khawatir. Opa nggak sendirian. Iya. Opa punya teman-teman. Iya. Minimal ada di sini beberapa orang. Tapi yang paling penting adalah apakah pembahasan ini memberkati nggak? Kalau memberkati kasih komen di bawah. Tapi memang selain memberkati, ayo kita praktekin. Iya. Ada tambahannya apa selain tadi ya kita ngomong soal apa kepedulian kita pada umas itu, selain apa bikin olahraga lah, bikin apa lah, ada yang lainnya. sebenarnya begini Pak Gam. Umas ini untuk ibadah mereka luar biasa loh. Semangat. Semangat banget. Nah, tinggal tergantung kita bagaimana untuk menangkap semangat itu. Jadi Tadi bikin yang tadi ya beberapa hal tadi ya. Luar biasa jadi ya. kayak jemput dan juga bisa kita kerjasama dengan ini Pak Gam, dengan keluarga mereka. Iya, iya. Jadi mungkin anaknya atau siapanya kita bisa kerjasama dengan mereka untuk mereka juga sendiri dari dalam itu mendorong orang tuanya. Jadi kita kan menarik nih Pak Gam. Tapi kalau tidak ada dorongan dari belakang juga Agak susah. agak sulit. Karena ternyata kendala terbesar kita jemputan tuh Cik, karena orang yang jemput juga terbatas karena kerja juga biasanya. Iya. Kalau Sabtu kerja gimana Pak? Nah, saya kepikiran mau libatkan keluarga kayak Pak Willy bilang, libatkan keluarganya untuk mau anterin lah. Iya, minimum antaran aja nanti kita antar pulang. Pulang gampang. Iya. Yang penting antar doang. Iya. Ini memang jadi kayak meeting kayaknya. Kita mikir umas kenapa? Umas tuh pasti bisa dituai. Yang penting benar-benar bermanfaat buat mereka. Mereka senang, mereka terakomodir ya, terbantu lah salah masalahnya. Tapi soal untuk ibadah pasti Pak, saya yakin. Jadi tidak usah kita ini, tapi mereka sendiri mau datang ke Yes, ibadah benar. dari Tuhan. Tapi Luar Cimeli, biasa. ya Cimeli tambahan. Kalau saya untuk umas tidak perlu khawatir, jangan takut. Para umas ini tidak sendiri. Yes. Ada kita teman-teman dalam iman, saudara dalam iman.
Eh, kita punya Tuhan Yesus yang besar. Amin. Di tengah kekurangan kita, kelemahan kita, Tuhan lebih besar yang selalu membantu kita. Jadi nggak usah khawatir, selalu kuat on fire. Amin. Terus kalau Bu Ida mau tambahkan, semangatin teman-teman Umas. Ya, untuk teman-teman Umas tetap semangat karena di sini banyak yang muda-muda juga ikut mendukung, mendoakan, mensupport. Jadi ya seperti Cimeni bilang tadi, ya harus seperti itu, tetap semangat, tidak usah khawatir Yes. karena ada Tuhan Amin. baik kita semua, kita diberikan kekuatan. Siap. Haleluya. Wow, Amin. mantep banget, tidak keren banget. Bapak sih? Satu lagi Pak Gem. Apa tuh? Untuk teman-teman yang apa nih, yang teman-teman koordinasi untuk Umas, kadang-kadang Umas ini membutuhkan telinga yang baik Pak. Hanya mendengar aja mereka ngomong, curhat mereka, udah dengar aja, nggak usah di apa-apa, dengar aja, itu loh mereka udah senang banget. Oh iya. Jadi kita mesti banyak siapin telinga untuk Iya. Umas ya. Iya. Tetapi memang akomodir tadi banyak tuh, contoh Poka Group, contoh ini memang bagi kita untuk mempersiapkan jalan ke mereka ya. Iya. Tapi mendengarkan keluhan mereka juga jauh lebih Oh, penting. jauh lebih penting Pak Gem. Karena pada saat di rumah mungkin dia tidak terlalu begitu terbuka dengan anaknya. Ya. Nah, dengan orang luar dia curhatnya segala macam Pak Gem. Yes. Oke. Rasanya kita nih banyak hal sih yang kita pengen gali lagi ya supaya Umas itu makin luar biasa. Mungkin di sesi mendatang Ya. kalau kita sempat kita akan kulik ya yang mana soal Umas penyembahan. Mungkin bagi Umas bagaimana apa proses penyembahan itu. Umas itu bisa jadi pendoa, di gereja. Kenapa Umas itu bukan berarti angkatan yang tidak ada kerjaannya, yang bebas-bebas. Ini sebenarnya mereka punya kerjaan yaitu menjadi pendoa. Mereka punya waktu banyak. Memang nggak bisa satset, ya jangan bagian satset lah. Kita bagiannya yang doa, yang bersyukur. Itu. Jadi kalau pesan saya buat Umas khususnya ya adalah orang-orang spesial yang sudah menunaikan tugasnya, tetapi mereka pasti punya tugas sampai akhir hidupnya, yaitu pendoa. Pendoa. Gitu ya. Mantap ya. Mantap. Keren banget. Jadi saya berharap ya, mungkin harapan dari pertemuan ini Umas tidak sendiri ya kan. Umas itu harus kuat dan percayalah Tuhan punya rancangan terbaik buat Umas. Tapi yang paling penting lagi buat kita para penggiat pelayanan Umas dimanapun berada, jangan merasa beban melayani Umas ya. Karena kesempatan kita seperti melayani orang tua kita yang nggak terulang lagi. Kita mau kesempatan. Hari ini kita menabur, mungkin besok lusa kita jadi Umasnya. Kita ditolong anak-anak kita yang lain. Kayak gitu ya, kayak hukumnya hukum bersinambungan gitu kan. Gitu. Mungkin ada mau tambahin cuma Tidak. tadi udah aman. Kalau Bu Widya Cukup Pak. aman. Kalau Pak Widya Oke itu. maju terus. Umas on fire. Yuk sekarang Bu Widya yang doa bisa. Doakan Umas, khususnya Umas di Arkadia, biar tambah hari, tambah semangat, terus ikut Tuhan sungguh-sungguh dan bawa banyak jiwa. Karena Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus. Silakan. Mari kita berdoa. Oh, Masya Allah. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kalau kami sudah bersama-sama melakukan tuntunan sepekan di pagi hari ini, khususnya bagi Umas ya Tuhan Yesus. Bapak, kami semua berserah kepadamu ya Bapak. Pagi hari ini kami mendoakan Umas yang ada di GBI Arkadia ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, berikan pemulihan ya Tuhan. Bagi keluarga Umas juga ya Tuhan Yesus. Biarkanlah Umas di sini ya Tuhan, bukan saja sebagai orang tua yang bisa berbuat apa-apa, tapi kami percaya Tuhan, Umas juga dipakai Tuhan untuk memenuhi jiwa-jiwa ya Tuhan. Bahkan mungkin keluarga dan Umas kami ada di sini yang belum bersama-sama ikut beribadah di tempat ini Tuhan. Melalui kami orang tua Umas ini ya Tuhan, kami boleh dipakai ya Tuhan untuk membawa mereka ya Tuhan, untuk membawa keluarga ya Tuhan, untuk bersama-sama beribadah, cinta Tuhan, mengandalkan, mengharapkan Tuhan ya Tuhan, menjadi anak-anak yang setia ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kalau kami boleh ada di sini ya Tuhan. Kami ya Tuhan, kaum Umas ya Tuhan juga, semua yang ada ya Tuhan, gereja kami Tuhan, Engkau sudah membawa kami ya Tuhan. Tuhan yang menunjukkan bagi kami semua ya Tuhan. Tuhan memiliki kebesaran yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah kami dipakai Tuhan ya Tuhan untuk
bawa jiwa-jiwa yang lebih lagi ya Tuhan Amin. Yesus. Ampuni kami semua ya Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan Tuhan ya Bapa, untuk menerima kasih setia Tuhan, berkat-berkat kesehatan, kekuatan yang daripadamu. Terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya kasih anugerah Tuhan selalu menyertai kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Uma sekarang, Oma Opa, jangan lupa dan semua kita ikutilah tujuan sepekan dalam 5 hari ke depan ini, karena kita tahu tujuan sepekan hari ini membahas tentang generasi. Khususnya Oma Opa jangan sendirian lagi, ayo berkomunitas. Yes. Akhirnya saya Anton, Saya Willy. Saya Bu Widya. Saya Meni. mengucapkan Tuhan memberkati. Shalom. Halo. Berkati. Tuhan berkati.